Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan kerendahan hati, perkenankanlah saya untuk mengucapkan puji syukur kepada Sang Pencipta yang limpahan rahmatnya melimpah ruah, baik yang kecil maupun yang besar, yang terlihat maupun yang tersembunyi, karena anugerahnya telah menjadi bukti sebagai limpahan kasih sayangnya kepada para hamba-hambanya. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi utusan Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang terhormat Ibu Ena Noveria MPD sebagai dosen pengampu keterampilan berbicara, serta para hadirin yang saya muliakan. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini media sosial telah menjadi komunikasi global yang menghubungkan jutaan orang di seluruh dunia. Namun kita tidak bisa mengabaikan dampak dari media sosial ini yang diakibatkan oleh tindakan atau kata-kata yang kita ucapkan di sana. Dalam pidato saya hari ini yang berjudul Membangun Etika Bermedia Sosial yang Bertanggung Jawab, saya akan berbicara bagaimana caranya membangun etika dalam bermedia sosial yang bertanggung jawab yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pengguna media sosial saat ini telah berkembang pesat. Tidak hanya secara global, pengguna media sosial di Indonesia juga turut menjadi perhatian dunia. Menurut We Are Social, pengguna media sosial di Indonesia terdapat 139 juta, yang mana posisi pertama diduduki oleh WhatsApp dengan pengguna 90,9%, yang kedua oleh Instagram dengan pengguna 85,5%, dan yang ketiga oleh Facebook dengan pengguna 81,6%. Media sosial yang seharusnya menjadi tempat berbagi cerita, interaksi antar sesama, dan menciptakan jejak digital kita sendiri. Namun karena keasyikan mengejar likes dan followers di media sosial, kita lupa bahwa kekuatan yang sebenarnya terdapat pada ujung jari kita. Hal ini akan menyebabkan terjadinya ujaran kebencian, penyebaran hoaks, cyberbullying, dan penipuan di media sosial. Untuk itu, kita perlu membangun etika bermedia sosial yang bertanggung jawab. Etika bermedia sosial bukan hanya tentang apa yang kita posting dan apa yang kita bagikan, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat menghormati perbedaan pendapat yang ada di media sosial, juga tentang bagaimana kita dapat menjaga kesantunan kita saat berada di media sosial. Ada 4 poin penting yang kita perlukan untuk membangun etika dalam bermedia sosial, yaitu yang pertama, kita perlu meningkatkan kemampuan literasi. Jangan mudah percaya dengan informasi yang ada atau membagikan informasi yang belum tentu faktanya benar atau tidak kepada orang lain. Dengan meningkatnya kemampuan literasi kita, maka kita akan dapat menyaring informasi yang datang dan juga akan lebih teliti dengan informasi yang kita terima. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Menggunakan media sosial adalah tentang bagaimana kita dapat menghormati dan menjaga toleransi dengan orang lain. Hal ini dapat kita lakukan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak menghina atau mencela orang lain. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk hal yang positif. Memanfaatkan media sosial untuk hal yang positif, maka akan membuat kita berkontribusi untuk membentuk ruang digital yang inspiratif, produktif, dan juga informatif. Contohnya, mungkin kita membuat konten tentang tips belajar yang efektif yang akan kita upload di YouTube, Instagram, FB, atau akan kita upload di TikTok. Yang terakhir, menjaga privasi dari orang lain. Kita tidak boleh membagikan informasi pribadi orang lain
tanpa izin dari orang tersebut, karena hal ini bisa menjadi pelanggaran privasi dan akan membuat kita mendapatkan hukuman. Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita posting atau yang kita bagikan di media sosial dapat berpengaruh lebih besar dari apa yang kita bayangkan terhadap orang lain. Dengan kita menekan tombol post, maka hal ini akan menimbulkan reaksi besar kepada orang lain, entah itu mempengaruhi pikiran atau perasaan mereka. Oleh karena itu, kita harus lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita bagikan di media sosial, entah itu dalam bentuk tindakan atau dalam bentuk kata-kata. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.